Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi an'ama 'alaina ni'aman muta'addidah. Minha ni'matul iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah merasa khawatir orang-orang seandainya nanti di belakang mereka muncul generasi yang lemah-lemah, yang mereka khawatir atas kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sidang jamaah zuhur Masjid Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita bacakan tadi tertuju untuk kita. Kitanya itu adalah para generasi tua. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita generasi tua ini? Hendaklah kita merasa khawatir kalau nanti di belakang kita muncul generasi yang lemah. Ini diungkapkan dengan gaya bahasa wal yakhsha. Wal yakhsha itu artinya takut kepada Allah karena kelemahan, bukan karena kelemahan diri kita, tapi karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu maha besar. Kita takut nanti mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau orang-orang setelah kita adalah orang-orang yang lemah. Inilah yang disebut dengan zurriyatan dhi'afa. Anak cucu atau keturunan yang lemah-lemah. Nah, kita telah 79 tahun merdeka di alam kemerdekaan. Bagaimana kita sekarang? Apakah akan seperti kita juga? Tentu kita ingin generasi sesudah kita, generasi yang kuat. Apanya yang kuat? Jasmani dan rohani kuat. Sesuai dengan lagu kebangsaan itu, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kalau fisik ini dengan apa kita bangun? Tentu dengan makanan-makanan yang bergizi. Menjauhi
makanan, minuman yang membuat orang lemah. Apa contoh makanan dan minuman yang membuat orang lemah? Atau permainan yang membuat orang lemah? Khamar misalnya, minuman keras dengan segala macam jenisnya, itu membuat orang lemah. Apakah itu sabu-sabu, apakah itu heroin, morfin, dan segala macamnya itu, ganja, itu adalah membuat anak-anak kita, generasi muda kita lemah. Hindari itu. Begitu juga akal pikirannya lemah karena judi misalnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jelas. Kalau ingin menang, jauhi khamar, minuman keras, jauhi judi, jauhi berkorban untuk berhala, jauhi mengundi nasib. Kamu mendapatkan kemenangan. Nah, oleh sebab itu kita sebagai generasi yang sekarang ini akan mewariskan bangsa dan negara ini kepada generasi muda, harus kita mempersiapkan generasi muda yang kuat. Bukan zurriyatan di'afa, tapi zurriyatan aqwiya. Anak cucu yang kuat. Hal-hal yang membuat anak cucu kita lemah, kita antisipasi. Misalnya yang tadi kita sebutkan, ditambah lagi misalnya tawuran, itu akan merusak persatuan dan kesatuan. Padahal Allah katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sedangkan umat Islam itu disuruh oleh Rasulullah, digariskan oleh Rasulullah, al-muslimu lil muslimi kal jasadil wahid. Seorang muslim dengan muslim lainnya bagaikan satu batang tubuh. Idza staka udhun minhu tada'alahu sairul jasadi bisahri wal humma. Bila salah satu anggota merasa sakit, yang lain pun juga turut merasa sakit. Nah, tapi kalau sekarang ini Kota Padang ini misalnya, tawuran antar pelajar, tawuran antar siswa, itu akan membuat anak-anak kita lemah. Padahal Allah katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada agama Allah, jangan bercerai-berai. Nah, kemudian setelah hal-hal yang membuat generasi muda itu lemah, kita antisipasi, kita singkirkan, kita isi dengan hal-hal yang menguatkan. Yang menguatkan fisik mereka diisi dengan makanan-makanan yang halal. Jauhi makanan yang haram. Sebab daging yang tumbuh dari yang haram itu tempatnya neraka. Allahmu nami anil haram wan naru aula bihi. Jadi daging yang tumbuh dari yang haram itu lebih utama tempatnya di neraka. Hindarkan itu. Diisi dengan makanan-makanan yang bergizi, makanan-makanan yang halal, bukan yang haram. Kemudian diisi rohaninya dengan agama. Dengan agama kita isi rohaninya. Kalau kita berbicara tentang agama kan tiga. Pertama akidahnya, yang kedua ibadahnya, yang ketiga akhlaknya. Ketiganya ini merupakan tali tiga sapilin atau tiga tungku sajarangan yang harus bergandengan. Akidah, ibadah, dan akhlak. Dengan demikian insya Allah kita terhindar dari surat yang disitir dalam surat
An-Nisa ayat 9 itu. Meninggalkan generasi yang lemah, tapi kita tinggalkan generasi-generasi yang mempunyai kekuatan jasmani dan rohani. Lebih dan kurang banyak maaf, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.